akan membacakan materi pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan perintah dan wilayah. Safrodion Bahar 1998 mengidentifikasikan berarti membuat suatu atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula berpisah-pisah. Menurut World Warnings 1996, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadu masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Pluralitas masyarakat Indonesia. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk merupakan suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti dengan meminjam istilah yang digunakan oleh Clifford Geertz. Masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Geertz 1963 105 DST. Apa yang dikatakan sebagai ikatan primordial di sini adalah ikatan yang muncul di perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukaan tertentu, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, budaya, bahasa atau dialog tertentu, serta kebiasaan-kebiasaan tertentu yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Ya, saya akan membacakan strategi integrasi. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara-negara berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda dalam membangun negara, bangsa, nation state, ikatan antara kelompok-kelompok yang berada dalam negara masih rentan dan mudah tersulut, yang notabene mendasarkan pada ikatan yang lebih luas dan melewati batas-batas kekurangan, kesukaan, dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu 1. Strategi asimilasi, 2. Strategi akulturasi, 3. Strategi pluralis. Ya, saya akan membacakan strategi yang ditempuh. Strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing daya pembentukannya. 2. Strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentukannya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. 3. Strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Baik, saya akan melanjutkan materi integrasi nasional Indonesia. Dimensi integrasi nasional adalah integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal, dan dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan preferensi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Jadi, integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjabati perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat,
Integrasi nasional dalam dimensi yang demikian bisa disebut dengan integrasi politik. Sedangkan dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi, integrasi horizontal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antara kelompok dalam masyarakat. Integrasi nasional dapat dimensi ini bisa disebut dengan integrasi teritorial. Baik, saya akan mewujudkan integrasi nasional. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah premodalisme yang masih kuat. Titik pusat mengancam piromadalis biasanya bergeser pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah, kesukaan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Kretz dalam Sudarsono 1982. Di era globalisasi, tetangga itu bertambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-negara sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tentam dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua terkaitan sekaligus, yaitu terkaitan dari luar beberapa globalisasi yang bercenderung mengabaikan batas-batas negara, bangsa, dan terdekat dari dalam berupa kecenderungan menguatkan ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan tenis, kesukaan, dan kedaerahan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya. Integrasi dan pluralitas masyarakat Indonesia merupakan dinamika yang kompleks. Meskipun konflik dapat ditimbul, integrasi nasional dapat mencapai keseimbangan dan penyelesaian institusionalisasi. Masyarakat Indonesia harus terus menjaga kebinekaan bangsa untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tentram.